Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan menjelang tengah malam, seorang penjaga toko bersiap untuk menutup tokonya. Tapi di kesempatan yang sama, dia juga menyaksikan di kamera pengawasnya ada seseorang yang dengan cepat masuk ke tokonya sambil membawa tongkat pemukul dan meminta menyerahkan semua uang yang ada di mesin kasirnya. Sontak saja saat itu penjaga toko langsung mengambil senjata yang ada di bawah kasirnya dan langsung menodongkan kepada orang yang tadi memaksanya untuk menyerahkan uang tersebut. Saat itu karena kehilangan nyali, orang yang meminta uang tadi langsung menjatuhkan tongkat pemukulnya dan meminta ampun agar tidak menembaknya. Setelah itu orang tadi juga berujar, jangan sampai dilaporkan kepada polisi, karena saat itu dia sedang mengalami kelaparan dan membutuhkan makanan yang ada di toko tersebut. Bahkan mengatakan keluarganya juga saat ini sedang kelaparan dan juga membutuhkan makanan tersebut. Kemudian penjaga toko merasa iba melihat orang yang masuk ke dalam tokonya tadi. Dan saat itu dia membuka dompetnya dan menyerahkan beberapa lembar uang kepada orang yang ingin merampok tadi. Sekaligus juga menyerahkan beberapa potong roti untuknya. Kemudian penjaga toko tadi berkata kepada orang yang akan merampoknya tersebut, "Pulanglah kamu, bawalah uang tadi dan beberapa potong roti tadi untuk keluarga kamu di rumah." Begitu katanya. Mendengar ucapan santun tersebut tanpa perlakuan apapun kepada orang yang akan merampok tadi, akhirnya orang yang akan merampok tersebut berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, kenapa kamu begitu baik kepadaku? Padahal aku berusaha untuk merampok tokomu." Kemudian orang tadi sambil tersenyum menjawab, "Di dalam agama Islam, kami tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain. Bahkan, kami harus menolong orang lain jika dia membutuhkannya." Begitu kata sang penjaga toko. Sontak saat itu, orang yang berusaha tadi ingin merampok tersebut meneteskan air matanya. Kemudian sambil berkata, "Begitu mulia agamamu." Dia melanjutkan, "Bagaimana caranya agar aku dapat menjadi orang seperti kamu? Begitu lemah lembut terhadap siapapun, termasuk kepada orang yang akan menyakitimu. Bolehkah saya menjadi bagian dari agamamu?" Begitu permintaannya. Sontak saja penjaga toko tadi langsung mengatakan, "Kenapa tidak? Agama kami selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin menjadi lebih baik." Kemudian dia berkata lagi, "Bagaimana caranya aku agar bisa segera memeluk agamamu?" Kemudian penjaga toko bilang, "Cukup sederhana. Cukup ucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti akan aku bimbing kamu mengucapkannya." Begitu katanya. Beberapa saat kemudian terjadilah persyahadatan di antara kedua orang ini. Kemudian dia bersalaman dan berpelukan. Beberapa saat kemudian penjaga toko bilang, "Tunggu sebentar ya saudaraku. Aku mengambil beberapa hal di belakang, nanti untuk kamu bisa bawa pulang sebagai bekal buat keluargamu di rumah." Ke belakanglah si penjaga toko tadi. Setelah dia mengambil beberapa barang penting di belakang untuk diberikan kepada orang yang akan merampok tadi, ketika dia kembali ke tokonya, dia tidak menemukan lagi orang yang tadi sudah bersyahadat di depannya. Beberapa bulan kemudian, sang penjaga toko menerima sebuah paket. Setelah dia buka, dia menemukan beberapa lembar uang dan beberapa potong roti, persis sama seperti sejumlah uang dan beberapa potong roti yang dulu pernah dia berikan untuk orang yang akan merampok tokonya beberapa waktu yang lalu. Ada terselip surat di dalam paket tersebut. Setelah dia buka, isinya hanya
engkau telah merubah hidupku dari saudaramu sesama muslim. Hanya itu isi suratnya. Penjaga toko tadi teringat akan cerita beberapa waktu yang lalu bahwa dia pernah memberikan uang dan beberapa potong roti kepada orang yang akan merampoknya. Dia semakin yakin bahwa paket yang dia terima ini adalah dari orang yang merampoknya tersebut. Cerita ini diambil dari kejadian nyata yang terjadi di sebuah negeri di seberang sana. Benang merah yang bisa kita ambil adalah jangan mudah menvonis atau menghukumi seseorang dari tindakan yang ia lakukan sebelum kita mengetahui penyebab kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini.